Oke, jadi sekarang kita coba bahas itu ya, lanjutan dari materi osilasi sebelumnya. Kita bakal coba bahas masuk ke osilasi, tapi osilasinya benda tegar sekarang. Jadi kasus osilasi untuk benda tegar. Nah, kalau misalkan yang kita tinjau sekarang osilasinya itu adalah osilasi benda tegar, maka yang kita tinjau itu bukan cuma gaya pemulih aja, tapi yang kita tinjau adalah torsi pemulih. Sebelumnya kita udah bahas yang di bandul matematis, gitu ya. Bandul matematis juga ditinjau menggunakan torsi pemulih. Dan gitu juga untuk benda tegar lainnya, itu kita mau memanfaatkan torsi pemulih untuk mencari atau menganalisis dinamika dari osilasinya. Nah, starting pointnya sama. Jadi pada dasarnya kalau osilasinya adalah osilasi harmonik sederhana, maka endingnya kita bakal berakhir di persamaan osilator harmonik sederhana, yaitu turunan kedua dari simpangan terhadap waktu ditambah sama omega kuadrat dikali simpangan, nilainya harus sama dengan yang mana nanti solusi dari simpangannya itu bisa kita nyatakan sebagai fungsi sinusoidal terhadap waktu ya. Yaitu bisa kita nyatakan sebagai amplitudo dikali sin omega kali t ditambah sama fasa awal psi, atau bisa juga dikatakan sebagai kosinus a cos omega t ditambah sama psi. Kayak gitu. Nah, ini apapun sistemnya, mau dia partikel atau benda tegar gitu. Kalau dia osilasinya adalah osilasi harmonik sederhana, ya, pasti nanti mau kita tinjau pakai torsi pemulih, gitu ya, hukum kedua Newton untuk dinamika benda tegar gitu, atau kita tinjau pakai dinamika partikel, endingnya kita nanti bakal bisa mendapatkan persamaan ini. Cuma mungkin nanti bakal ada aproksimasi tertentu gitu ya, kalau kita mainannya di benda tegar. Nah, sekarang kita gunakan contoh aja ya. Contoh, sekarang kita punya batang tegar yang masanya M, terus panjangnya L. Nah, terus batangnya ini kita gantung gitu ya. Kita gantung terus ujung dari batang itu dipaku pada sebuah engsel. Di sini misal. Ini anggap aja batangnya lurus ya. Saya gambarnya kurang pas. Nah, ini engselnya di sini. Jadi ini adalah sumbu rotasi. Terus biar sedikit menarik gitu, mungkin kita tambahin lagi. Jadi di ujung batang ini ada dia ditempelin sama suatu benda gitu, benda kecil gitu, yang masanya juga M. Tapi benda ini adalah benda titik, kayak gitu. Nah, kalau untuk benda tegar, starting point kita supaya kita bisa mendapatkan persamaan osilator harmonik sederhana ini, itu kita mulainya adalah menggunakan hukum kedua Newton untuk dinamika benda tegar, yaitu total torsi yang bekerja atau sigma torsi itu nilainya sama dengan I dikali alfa. Ini. Mana I itu adalah eh, momen inersia dari bendanya, sementara alfa adalah percepatan sudut dari bendanya. Karena di osilasi benda tegar, si bendanya itu bisa berotasi gitu ya. Jadi nanti dia bakal punya, ada kemungkinan dia punya percepatan sudut kalau dia berotasi. Nah, tapi ada beberapa kasus benda tegar di mana kita meninjau sigma torsi sama dengan I alfa ini aja nggak cukup. Jadi kadang harus ditambah juga. Ya, jadi kita tinjau sigma torsi sama dengan I alfa, tapi ditambah juga sama sigma F sama dengan M dikali A. Nah, biasanya kalau yang menggunakan gabungan sigma torsi sama dengan I alfa ditambah sigma F sama dengan MA, ini kasusnya itu adalah kasus benda yang menggelinding. Gitu ya. Jadi dia rotasinya ada, tapi apa sih namanya? Gerak translasi juga ada gitu. Yang sekarang aku contohin yang batang tegar ini dia ini berotasi aja. Kan si batangnya nanti bisa muter gitu ya. Nah,
batang tegar ini yang masanya M panjangnya L, terus dia ditempelin sama suatu benda titik partikel gitu ya di ujungnya dengan massa M, nanti dia bakal kalau kita simpangkan ya ke kanan, kita kasih simpangan dengan sudut theta gitu, simpangan kayak gini. Ini arah simpangannya, arah simpangan. Maka nanti kalau kita lepas simpangannya gitu ya, kita kan kita pegang terus kita belokin gitu. Kalau kita lepas, nanti dia jatuh, bakal jatuh berayun ke arah sana. Oke. Kenapa dia bisa jatuh? Karena of course dia kan punya massa ya. Nanti dia bakal ketarik sama gaya gravitasi. Jadi nanti kalau kita gambarkan diagram gayanya, gaya-gaya apa aja yang bekerja pada si sistem batang ini yang menyebabkan dia bisa jatuh. Diagram gaya gitu ya. Kalau di batang itu sendiri, dia cuma ada gaya gravitasi aja yang arahnya itu ke bawah, masanya dikali G. Lalu kalau di bolanya yang ada di ujung sini, dia juga kena massa, kena gaya gravitasi juga ke bawah. Gitu. Nah kalau kita uraikan gaya-gaya ini, si gaya gravitasi pada si batang sama gaya gravitasi pada si benda titik, gitu ya. Itu nanti kita bakal punya, kalau yang sudutnya theta gitu, kita bakal punya gaya yang ke sini. Ini adalah proyeksinya mg cos theta. Terus gaya yang ke sini sejajar dengan batang, itu adalah mg, sorry kembali, yang sejajar yang tegak lurus batang itu mg sin theta. Karena kan sudutnya di sini. Maka yang sejajar sama batang itu adalah mg cos theta. Nah gitu juga kalau misalkan kita sekarang apa sih namanya proyeksikan gaya-gaya yang ada pada si partikel kecil. Ya ada dua gaya arahnya ke sini. Harusnya nggak boleh panjang ya. Ke sini yang tegak lurus dengan batang gitu ya. Sama yang sejajar dengan yang tegak lurus batang yang arahnya ke sini gitu ya. Itu juga sama yaitu mg sin theta. Sementara yang sejajar batang itu adalah mg cos theta. Nah ini diagram gaya dari yang menyebabkan si batang itu bisa berayun gitu ya, atau berotasi ketika kita lepas simpakannya. Oh ya, sama satu lagi jangan lupa, karena yang kita tinjau di sini itu adalah benda tegar. Batang itu adalah benda tegar gitu. Maka kita nggak boleh ngegambar gaya beratnya gitu atau gravitasi yang ada pada si batang itu sembarangan. Kita harus gambarnya di pusat masanya. Yang mana kalau batang itu kan pusat masanya adanya di tengah batang. Ini pusat massa kayak gitu. Oke. Nah sekarang kan setelah gayanya kita uraikan gitu ya. Nanti kan kita punya gaya-gaya yang komponen-komponennya. Itu tinggal ini aja kan. Di sini itu ada mg sin theta, terus ke sini itu ada mg cos theta di ujung ya dari dari partikel titiknya tadi. Ke sini ada mg sin theta juga. Maka ke sini juga ada mg cos theta. Kayak gitu. Nah, berarti sekarang kita bisa tinjau torsinya. Di sini bakal ada dua gaya menghasilkan torsi. Yang pertama itu yang mg sin theta akibat massa batang, yang kedua mg sin theta akibat massa dari partikel kecilnya. Gitu. Nah, tapi hati-hati, di sini yang kita tinjau itu adalah torsi pemulih. Jadi semua nilai torsinya bakal negatif. Kenapa kayak gitu? Karena torsi yang dihasilkan oleh si mg sin theta ini, dua-duanya gitu ya, itu melawan simpangan yang kita kasih. Kan kita ngasih simpangan itu ke kanan, ya, arah simpangan. Sementara torsinya nanti ketika kita lepas simpangannya kecenderungan gerakan dari bendanya itu adalah ke berayun ke kiri gitu. Maka kalau kayak gitu torsi yang dihasilkannya adalah torsi pemulih yang sifat itu melawan simpangan yang kita kasih, melawan gangguan yang kita kasih. Jadi kalau kita tulis sigma torsinya itu adalah torsi satu gitu ya, yang ini minus dari torsi satu, terus minus dari torsi dua. Torsi dua tuh torsi akibat gaya yang bawah. Gaya yang torsi satu yang diakibatkan oleh massa batangnya itu adalah minus mg, sorry bukan minus, minus kan udah ditulis dia ini,
mg sin theta dikalikan dengan setengah L. Karena besar gayanya mg sin theta dan panjang dari lengan gaya untuk si torsi massa batang ini adalah setengah L. Gitu. Sementara kalau torsi 2 itu adalah mg sin theta dikali L. Karena lengan gayanya untuk si gaya yang kedua ini, massa dari benda partikel itu adalah sama dengan panjang batangnya dari ujung ke ujung. Nah, dari sini nanti kita dapat sigma torsinya sama dengan minus mg sin theta kali setengah L dikurangin mg sin theta dikali L. Atau kalau disederhanain, minus mg sin theta bisa kita keluarin. Terus ini kita jumlahin jadinya 3 per 2 mg sin theta dikali L. Gitu. Nah, ini torsinya. Nah, setelah itu, ini kita substitusi ke dalam persamaan sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Nah, tapi kita harus perhatikan dulu momen inersia ini nilai berapa. Sama si alfanya percepatan sudutnya itu nilai kayak gimana. Gitu ya. Nah, untuk momen inersianya, nah ini kan sistem benda tegak itu bukan cuma ada satu benda doang ya, tapi ada dua benda. Ada apa sih? Ada batang dan juga ada si benda titik di ujung ini yang ditempel di ujung. Gitu ya. Nah, karena ada dua benda berarti momen inersia totalnya itu adalah gabungan. Itu momen inersia batang ditambah sama momen inersia benda titiknya. Nah, momen inersia batang kalau dia diputar di ujung, ya, nilainya adalah sepertiga M dikali panjang batang kuadrat, ml kuadrat. Nah, ini bisa dicek aja di Halide kan ada beberapa datasheets gitu ya. Untuk momen inersia benda-benda yang sering muncul kayak batang, silinder, itu ada nilai. Lalu kalau untuk benda titik, momen inersianya adalah ya tinggal massa dari benda titiknya dikalikan dengan jari-jari rotasi dari benda titiknya. Nah, di sini kan benda titiknya itu adanya di ujung batang ya. Adanya di ujung batang. Artinya dia bakal berotasi atau berayun dengan jari-jari yang sama dengan panjang batang itu sendiri, L. Gitu. Jadi bisa kita tulis kalau si benda titik ini momen inersia adalah ml kuadrat aja. Karena jari-jarinya adalah L. Gitu. Kayak gini. Oke. Jadi nanti kita bakal dapat momen inersia totalnya itu adalah sepertiga ml kuadrat ditambah sama ml kuadrat. Nah, ini kalau kita jumlahin jadi kita dapat 3 per 2 ml kuadrat. Oke. Ini bersamaan kok 3 per 2 sorry. Sepertiga tambah Sepertiga tambah satu bukan 3 per 2 ya. Sepertiga tambah satu itu 4 per 3 ml kuadrat. Nah, ini bersamaan 3. Nah, lalu setelah itu si alfanya, alfa itu kan percepatan sudut. Ingat definisi dari percepatan sudut itu adalah turunan pertama kecepatan sudut atau omega terhadap waktu. Atau karena omega itu ada turunan dari posisi sudut terhadap waktu, gitu, theta gitu, d theta per dt. Maka kalau kita masukin ini turunannya, si alfa itu bisa juga kita tuliskan sebagai turunan kedua posisi terhadap waktu, posisi sudut maksudnya. Nah, posisi sudut itu kalau di konteks dari gerakan siapa si batang dan masa titik itu kan sama aja kayak simpangan yang kita kasih, sudut simpangan, kayak gitu ya. Nah, jadi nanti dari sini, ini persamaan 4, ya. Jadi nanti dari 4 persamaan ini, kalau kita gabung semua, persamaan 1, 2, 3, sama 4, gitu. Nanti kita bakal dapat persamaan sigma torsi sama dengan I alfa. Sigma torsi itu tadi minus 3 per 2 mg sin theta dikali L sama dengan, kok jauh sekali, bentar salah kejauhannya nulisnya.
Nah, nih, sini. Sigma torsi sama dengan I alfa. Yang mana sigma torsi tadi minus 3 per 2 mg dikali L sin theta. Sementara I-nya itu adalah di 4 per 3 ml kuadrat. Terus alfanya kita ganti sama ini turunan kedua dari theta terhadap waktu. Berarti d kuadrat theta per dt kuadrat. Gitu. Oke. Nah sekarang tinggal kita sederhanain aja. Ini berarti kan M-nya bisa dicoret, L-nya bisa dicoret. Terus kalau kita range gitu ya persamaannya kita pindah-pindahin. Nanti kita bakal dapat uh, kalau udah di otak-atik aljabarnya gitu ya. 0 sama dengan d kuadrat theta per dt kuadrat ditambah 9/8 G per L, 9/8 G per L sin theta. Kayak gitu. Nah ini persamaannya. Nah kalau kita lihat persamaan ini tuh udah mirip sama persamaan osilator harmonik sederhana, tapi belum belum sama persis gitu. Kan kalau persamaan osilator harmonik sederhana itu adalah d kuadrat x per dt kuadrat ditambah omega kuadrat x sama dengan 0. Nah ini kalau kita lihat persamaan osilator harmonik sederhana itu adalah turunan kedua dari simpangan terhadap waktu ditambah sama suatu konstanta konstanta dikali sama simpangan lagi. Itu kan ya. Nah, kalau kita lihat di persamaan 5 yang tadi kita dapat dari dinamika dari si benda tegar yang kita tinjau, ini yang suku pertama ini, d kuadrat theta per dt kuadrat, ini benar. Ini adalah turunan kedua simpangan terhadap waktu. Terus yang ini, 9/8 G per L, ini adalah konstanta juga. Tapi yang jadi masalah, suku yang belakangnya ini bukan cuma simpangan. Kan simpangan itu theta ya, di simpangannya. Tapi tetanya itu ada di dalam sinus. Jadi ini sinus dari simpangan. Sementara kalau osilator harmonik yang biasa kan cuma simpangan aja. Maka nih persamaan 5 ini harus kita ubah dulu gimana caranya sin theta ini jadi theta doang. Gitu. Nah, untuk kasus yang lebih kompleks, gitu ya, mungkin nggak bakal dibahas di TPB gitu. Sin tetanya itu nanti bakal diekspansi menjadi deret Taylor dengan orde yang tinggi. Deret Taylor itu kayak gimana? Jadi nanti sin tetanya itu bisa kita nyatakan sebagai suatu deret. Gitu ya. Deret itu kan berarti penjumlahan. Bentuk deret itu biasanya kayak gini. Theta dikurangin sepertiga faktorial theta pangkat 3 tambah seperlima faktorial theta pangkat 5 terus dikurangin sepertujuh faktorial theta pangkat 7 dan seterusnya. Kayak gitu. Nah ini yang kita sebut dengan namanya ekspansi deret Taylor. Deret Taylor atau deret Maclaurin ya. Kalau ekspansi di sekitar titik nol. Nah ini mungkin di kalkulusnya belum diajarin. Kalau di kalkulus 1. Nanti baru diajarinnya di kalkulus 2. Tapi untuk kebutuhan kita ya kita berkenalan sedikit gitu ya, karena kita butuh. Nah ini yang ekspansi ini yang bakal kita pakai. Jadi pada kasus osilasi harmonik sederhana itu biasanya kita gunakan ekspansi dari Taylor dan juga kita gunakan asumsi bahwa si simpangan yang dikasih tetanya itu kecil banget. Dia nilainya sudutnya itu kurang dari 10 derajat. Nah, ini adalah dua asumsi yang penting supaya apa sih namanya? Si gerak osilasi harmonik dari benda tegar yang kita punya itu menjadi gerak osilasi harmonik sederhana, bukan osilasi yang lebih kompleks kayak osilasi teredam atau osilasi terpaksa dan lain sebagainya gitu. Ini asumsi yang penting. Nah, kalau kita gunakan asumsi ini, maka nanti si bendanya itu bakal bergerak secara osilasi harmonik sederhana. Nah, terus kalau tetanya 10 derajat itu kalau dikonversi ke radian kan kecil banget ya, sekitar 0, sekian radian. Akibatnya apa? Akibatnya nanti di suku sin theta yang deret Taylor ini, yang kita ekspansi sebagai deret, yang pangkatnya tinggi, itu bakal mati. Jadi ntar pangkat yang tinggi ini bakal hilang semua. Ya kayak contoh misal kita punya angka tetanya itu sama dengan 0,001. Kan kalau dipangkatin 3 ini jadi 0, berapa? Jadi kan 10 udah 10 pangkatnya 3 ya. Dipangkatin 3 ntar 10 pangkatnya jadi pangkatnya 9. Jadi kecil banget
akibatnya bisa diabaikan. Oke. Jadi nanti menggunakan asumsi ini, si deret Taylor-nya itu, sin tetanya bisa berubah atau bisa kita dekati nilainya mendekati theta doang. Gitu ya. Tapi ingat, ini dinyatakan dalam radian. Jadi 10 derajat ini dikonversi dulu ke radian. Nah, kalau persamaan 6 ini kita masukin ke persamaan 5, gitu ya. Persamaan 6, kita substitusi ke persamaan 5. Nanti kita bakal dapat persamaan 5-nya itu 0 sama dengan d kuadrat theta per dt kuadrat ditambah 9 per 8 G per L. Nah, sin tetanya berubah sekarang jadi theta aja. Nah, ini kalau kita lihat, ini yang udah jadi persamaan osilator harmonik sederhana. Yaitu persamaan osilator harmonik sederhana kan D kuadrat dari simpangan gitu ya, terhadap waktu ditambah sama omega kuadrat, suatu konstanta dikuadratkan dikali simpangan, nilainya sama dengan nol. Nah, karena ini persamaannya udah sama persis gitu. Ini turunan kedua simpangan terhadap waktu. Terus ini simpangan, ini juga simpangan. Ini konstanta, ini juga konstanta. Nah, karena persamaan sama persis, maka nilai konstanta ini harus ekivalen. Persamaannya harus ekivalen, maka nilai konstantanya harus sama. Atau bisa kita simpulkan bahwa omega kuadratnya nilainya harus sama dengan 9 per 8 G per G gitu. Jadi nanti kita bakal dapat, oh ternyata untuk kasus ini, omeganya itu adalah sama dengan akar 9 per 8 G per L. Kayak gitu, Bang. Oke. Nah, yang nomor satu, gitu ya. Nomor satu ini kan kita punya sistem yang berosilasi. Nah, sistemnya itu ada apa? Ada kayak kita punya mangkok bentuknya setengah lingkaran. Terus di mangkoknya itu ada ini, ada apa sih namanya? Ada benda. Mangkoknya jari-jarinya R, terus ada sudut theta yang sudut tetanya ini sangat kecil. Sehingga baloknya bisa berosilasi dalam gerak harmonik sederhana. Nah, kita diminta nih nyari turunkan persamaan frekuensi sudut omega dari gerak tersebut. Nah, ini sebenarnya cuma permasalahan dinamika dari osilasi. Dinamika dari osilasi. Bentar. Nah, jadi kalau aku gambar, ngomongnya bahalaman. Nah, jadi kalau aku gambar, sistemnya kayak gini. Nah, ini kita punya mangkok gitu ya. Dia setengah lingkaran. Anggap aja ini setengah lingkaran ya. Terus di sini ada bendanya. Bendanya itu bentuknya nggak penting. Jadi kita anggap dia benda titik biasa. Meskipun di gambarnya di soal aslinya itu bentuknya kotak gitu ya. Cuma kan dimensinya nggak dikasih tahu di soal. Kayak misalkan berapa lebar kotaknya, tinggi kotaknya, dan sebagainya macam itu nggak tahu. Jadi kita anggap aja kalau kayak gitu, bendanya itu adalah benda titik. Nah, terus dia disimpangkan terhadap si mangkoknya ini dengan sudut theta. Terus dikasih tahu juga di soalnya bahwa si tetanya itu sangat kecil. Sangat. Nah, pertama kita gambar dulu diagram gayanya yang terjadi pada siapa sih namanya si kotak ini. Kira-kira ada gaya apa aja yang bekerja kerja. Misalkan kotaknya itu punya massa m, gitu ya. Berarti ada gaya apa aja? Ya, gaya Berarti, bentar. beratnya ya, mg. Oh Terus iya, apa lagi? ada gaya normalnya nggak, Kak? Ada. Gaya termal mana? Ke atas. Ke serong atas gini kan? Ya? Hmm. Ada lagi nggak?
Udah ya? Kan MG ini, kata gitu-gitunya. oh itu proyeksinya. Jadi kita tulisnya yang fundamental dulu. Fundamental itu maksudnya yang sebelum dipecah. Jadi kita identifikasi dulu gaya-gaya aslinya. Gaya-gaya asli berarti MG sama ya N aja belum sebelum kita pecah jadi cos dan bla 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 gitu. Nah, di sini kan lantainya licin ya, berarti nggak ada gaya gesek. Kalau misalkan dia lantainya kasar, berarti ntar gaya gaya fundamentalnya atau gaya aslinya gitu menambah lagi di sini bakal ada gaya gesek, gitu ya. Gaya gesek FG gitu. Itu kalau misalkan dia kasar. Tapi kalau karena di sini licin, berarti FG-nya ini nggak ada. Berarti dia tinggal ini aja, tinggal tinggal apa MG sama N aja. Nah, kalau misalkan gaya-gaya fundamentalnya atau gaya-gaya dasarnya udah dapet semua, baru kita uraikan. Nah, kita uraikannya tuh ini menjadi koordinat polar atau koordinat melingkar. Dulu aku pernah bahas kan ya, yang pas kita bahas gerak melingkar. Kalau ada objek-objek yang bergerak melingkar, itu bisa kita gunakan koordinatnya adalah koordinat polar lingkaran. Yang arahnya ada yang arah radial, radial itu sejajar dengan jari-jari gitu ya. Sama arah satunya lagi itu adalah yang tangan sial atau menyinggung lingkaran. Kayak gini, gitu. Menyinggung dari sisi manapun gitu. Nah, di sini kalau kita lihat N ini kan dia udah kalau misalkan kita bentuk lingkaran kayak gini. N ini kan dia udah dalam koordinat polar kan ya. Dia arahnya adalah menuju ke pusat lingkaran. Ya nggak? Berarti N ini arahnya apa? Berarti radial. Radial. Benar. Nah, tapi kalau MG udah radial atau tangan sial belum? Belum. Belum ya. Nah, jadi si N-nya, si MG-nya nih yang kita proyeksikan. Berarti kalau kita proyeksikan ada yang arahnya radial, berarti ke sini MG-nya. Terus ada yang tangan sial itu menyinggung gitu ya. Menyinggung busuknya berarti ke sini. Kayak gitu. Nah, sekarang misalkan di sini sudutnya theta. Oke, ini MG. Kalau ini sudutnya theta, berarti theta lagi di sini kan ya. Nah, berarti Iya. yang radial dia apa? Itu Proyeksinya. MG cos. MG cos. Benar. Kalau yang tangan sial berarti yang sin ya. MG sin, iya. MG sin theta. Nah, gitu. Nah, berarti ntar kalau kita gambar ulang diagram gayanya di sini, ini mangkoknya gitu. Nah, sekarang gaya MG yang ininya hilang. Karena kan udah kita pecah jadi MG cos sama MG sin. Berarti gayanya tinggal gini aja. Arah radial ke dalam itu ada N. Arah radial kedua keluar itu ada eh, MG cos theta. Terus arah radial yang sorry bukan arah radial, arah tangan sial itu dia ada MG sin theta. Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat yang menyebabkan dia bergerak kira-kira yang mana gayanya? Yang MG sin theta bukan? Iya, benar. MG sin theta. Karena kenapa? Kalau kalau MG cos theta dia dinetralisir kan ya sama G normal sejajar gitu. Ada yang ngelawan. MG cos theta kan radial keluar, sementara N itu radial ke dalam. Jadi ada yang ngelawan. Tapi kalau MG sin theta ini nggak ada yang ngelawan. Jadi ini yang bakal menyebabkan bendanya bergerak. Ini yang bekerja nanti sebagai gaya pemulih. Nah, maksudnya gaya pemulih itu gimana? Jadi kalau di mangkok ini si bendanya ini atau si bendanya tadi, kotaknya tadi itu bakal berada pada posisi setimbang. Posisi setimbang itu maksudnya dia kalau ditaruh di mangkok, diem aja nggak ngapa-ngapain. Itu kalau lagi di tengah-tengah mangkok ya kan ya, kayak gitu. Nah, terus kita geser dia, kita kasih simpangan dengan sudut theta. Kita geser ke kiri sedikit sehingga dia tersimpang, belok dengan sudut theta. Nah, karena dia tersimpang dengan sudut theta, pas kita lepas gitu ya, kita lepas dia bakal jatuh nih ke bawah karena gaya MG sin theta ini. Nah, artinya MG sin theta ini adalah gaya pemulih, yaitu gaya yang berusaha untuk mengembalikan dia ke posisi setimbangnya, ke posisi tengahnya gitu. Kalau kita kasih simpangan.
gitu ya. Jadi ide kuncinya adalah kalau di osilasi ya kita harus bisa nyari gaya pemulih ini. Oke. Kalau udah dapat gaya pemulihnya, berarti tinggal kita gunakan sigma F sama dengan MA atau sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Nah, kalau dia gerakannya satu dimensi, cuma geser kanan kiri doang atau atas bawah, kita pakainya ya cuma ini aja, sigma F sama dengan MA. Tapi di sini kan dia gerakannya dua dimensi ya, melengkung gitu lintasannya. Ya nggak? Iya. Berarti yang kita gunakan itu ya yang sigma torsi. Jadi kalau misalkan ada benda-benda yang bergerak dua dimensi dan dua dimensinya itu membentuk lengkungan gitu ya, kayak busur lingkaran, kita pakainya sigma torsi sama dengan I alfa. Nah, di sini gaya yang menghasilkan torsi kan cuma mg sintet aja, ya kan? Ya kan? Iya. Karena kenapa? Kalau misalkan kita gambar dia lintasannya busur lingkarannya kayak gini, seolah-olah kan si kotak ini dia kayak berotasi terhadap si pusat mangkoknya. Berarti pusat mangkok ini jadi pusat rotasinya. Pusat rotasi kayak gitu. Jadi pusat rotasi. Nah, torsi, ingat definisi dari torsi itu adalah gaya dikali dengan lengan gaya. Tapi syaratnya gaya sama lengan gayanya itu harus tegak lurus. Lengan gaya itu kan ini jarak dari sumbu rotasi ke bendanya kan. Bukan ke bendanya, sorry, ke titik di mana gayanya bekerja. Nah, kalau mg cos tadi mg cos kan ke sini. Terus n juga ke sana. Nah, dua-duanya ini sejajar sama si lengannya, sejajar sama R-nya. Jadi dia nggak menghasilkan torsi. Jadi yang menghasilkan torsi itu cuma ini aja, cuma si mg sin theta. Karena R-nya itu radial, gayanya tangan sial dan itu tegak lurus. Jadinya yang ada torsinya ini. Tapi ingat karena gayanya ini adalah gaya pemulih, maka gayanya itu bernilai negatif. Jadi ntar kalau kita tulis torsinya itu bukan cuma mg sin theta dikali lengannya aja R gitu. Lengan gaya kan R. Tapi ada minusnya depannya. Jadi minus mg sin theta kali R. Kenapa ada minusnya? Karena dia gayanya gaya pemulih. Gaya pemulih itu ingat tadi gimana? Kita kasih simpangan dia ke kiri, gayanya berusaha ngembaliin ke kanan. Kita kasih simpangan ke kanan, gayanya berusaha ngebalikin ke kiri. Jadi selalu ngelawan simpangan yang kita kasih. Makanya di sini ada tanda negatifnya. Tanda negatif itu maksudnya melawan simpangan yang kita kasih. Ya. Tanda negatifnya berarti melawan simpangan. Simpangan. Oke. Jadi dari sini ya udah kita masukin ke persamaan sigma torsi ini. Berarti sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Sementara torsinya kan cuma ada ini doang ya. Minus mg sin theta kali R. Berarti minus mg sin theta kali R sama dengan I kali alfa. Nah, alfa itu kan percepatan sudut ya. Bisa kita nyatakan sebagai apa kemarin ini kan? Yang bentar Kak, aku nyatet kemarin. Ayo. Kalau percepatan biasa dinyatakan sebagai apa? Yang omega kali T. Bukan ya? Om- Bukan kan? Turunan ya. Turunan dari omega Oh terhadap iya, T. waktu. T. Aku sih. Turunan dari omega terhadap. Nah, omega itu sendiri kan turunan dari theta ya terhadap T. Percepatan sudut itu turunan dari kecepatan sudut terhadap waktu. Tapi apa? Kecepatan sudut itu sendiri turunan dari posisi sudut atau theta terhadap waktu. Nah, turunan dari turunan jadi apa? Ya, Aku nggak tahu. turunan kedua. Jadi kayak gini. Oh, D kuadrat theta per dt kuadrat kayak gitu. Gitu ya. Jadi turunan dari turunan ya turunan kedua.
Kalau diturunin sekali lagi jadi turunan ketiga. Jadi D pangkat 3. Theta per dt pangkat 3 gitu. Nah, cuma kalau di osilasi harmonik, kita cuma mentok sampai turunan kedua aja. Nah, terus satu lagi itu adalah si momen inersianya. Momen inersia itu kan dibagi jadi dua jenis ya. Ada momen inersia untuk benda titik, sama satu lagi ada momen inersia untuk benda tegar, benda tegar. Kalau benda titik, momen inersianya cuma massa bendanya dikalikan dengan jari-jari rotasinya kuadrat aja. Tapi kalau benda tegar, dia momen inersianya rumusnya beda-beda bergantung dari bentuk bendanya kayak gimana. Jadi ini bergantung benda, nggak bisa langsung ditulis rumus general gitu, gitu ya. Nah, di sini kan kasus kita kan benda titik ya. Si kotak itu dianggap benda titik biasa. Berarti momen inersianya pakai yang ini kan ya. Mm. Oke. Nah, ini persamaan tiga. Nah, yaudah kita gabungin nih persamaan satu, persamaan dua, sama persamaan tiga. Kalau digabungin, nanti kita dapat minus mg dikali r sin theta sama dengan mr kuadrat dikali d kuadrat theta per dt kuadrat. Yang ini. Nah, ini disederhanain. M-nya bisa coret nggak? Bisa. Bisa kan ya? Apalagi yang bisa coret? R-nya. M R R tapi cuma satu. Mm-mm. Nah, terus R-nya pindahin ke kiri. Jadi minus G per R sin theta sama dengan D kuadrat theta per dt kuadrat. Kayak gini. Nah, terus yang minus G sin theta-nya ini pindah ke kanan. Pindah ke kanan, jadi kita ntar dapat nol sama dengan D kuadrat theta per dt kuadrat ditambah G per R sin theta. Nah, ini persamaan berapa? 4 ya. Nah, ingat kemarin yang aku bilang di dinamika dari osilasi, osilasi harmonik sederhana, tujuan kita adalah apapun persamaannya mau sigma F sama dengan MA atau sigma tau sama dengan I alpha, kita pengen nyari ini, pengen nyari persamaan osilasi harmonik sederhana yang bentuknya itu adalah turunan kedua dari simpangan terhadap waktu ditambah omega kuadrat dikali simpangan sama dengan nol. Ini. Tujuan kita adalah menurunkan persamaan ini, apapun bentuk sigma F atau sigma torsinya. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat, ini simpangan, mau simpangannya dalam X, dalam Y, atau dalam theta itu sama aja. Yang penting dia menyatakan simpangan gitu kan ya. Dia diturunkan dua kali terhadap waktu. Ya kan ya. Nah, ini udah sama belum? Yang ini, suku ini. Sama suku yang ini. Udah. Tapi Udah yang ya? kanannya belum. Nah, tapi yang belakangnya belum. Kalau yang ini G per R ini kan konstanta dibagi konstanta jadi konstanta kan ya. Omega kuadrat dia juga konstanta. Jadi cuma angka aja gitu. Ini angka, angka doang, ini angka doang berarti sama kan ya. Udah sama. Tapi yang beda itu adalah yang mana? Yang belakang. Ini sama ini. Kalau yang X itu kan simpangan doang. Tapi kalau sin theta itu sin dari simpangan, ya nggak? Simpangan itu ada di dalam sinnya gitu. Sementara kita harus bikin dia dalam bentuk theta doang supaya bisa sama persis. Supaya dia persamaan 4 ini jadi persamaan osilasi harmonik sederhana yang ini. Berarti dicari sintetanya gitu ya, Kak? Ya, benar. Cara nyarinya gimana? Tahu nggak? Nah, ini ada trik khususnya untuk bab osilasi harmonik sederhana. Jadi trik khususnya tuh kayak gini. Jadi ada sin tetanya itu kita nyatakan sebagai suatu deret gitu ya. Deret itu kan berarti penjumlahan variabel-variabel yang paling nggak banyaknya gitu ya. Sin tetanya kita nyatakan sebagai penjumlahan dari deret namanya deret Taylor. Nah, ini belum diajarin di kalkulus ya. Nanti baru bakal belajar di semester 2 gitu, kalkulus 2. Tapi di fisika udah dipakai duluan. Jadi ntar
deret. Jadi langsung aku kasih aja. Sin tetanya itu sama dengan theta dikurangin theta pangkat 3 dibagi 3 faktorial, ditambah theta pangkat 5 dibagi 5 faktorial, dikurangin theta pangkat 7 dibagi 7 faktorial, dan seterusnya. Jadi polanya tuh yang ganjil-ganjil aja. Plus minus, tapi yang ganjil-ganjil aja gitu kan. Nah ini deret Taylor namanya. Jadi sin theta itu bisa kita nyatakan sebagai penjumlahan dari nilai-nilai tetanya aja. Tapi dalam radian semua ya. Tetanya dalam radian. Gitu. Nah, terus tadi kan dikasih tahu di soal ya. Kalau misalkan dia simpangannya itu sangat kecil. Nah, ini ada maknanya. Maknanya itu apa? Maknanya supaya osilasi harmonik osilasinya bisa terjadi secara harmonik sederhana dan supaya deret Taylor ini bisa kita pakai, maka nilai tetanya itu harus di bawah 10 derajat. Kalau misalkan tetanya di bawah 10 derajat, 10 derajat itu kalau dikonvert ke radian itu sekitar kecil ya, di bawah sekitar 0, sekian radian gitu. Dampaknya apa? Misalkan 0,1. Kalau tetanya 0,1, kalau dipangkatin 3 gimana? Jadi berapa? 0, 0,00 0,01 ya? iya Eh, 0,01. 0,001. Kalau dipangkatin 5, berarti kan jadi 0,00001 gitu. Makin kecil lah nilainya. Artinya kalau kalau tetanya kecil, pangkat-pangkat yang tinggi ini itu makin gak berarti nilainya. Makin kecil banget gitu. Jadi bisa kita abaikan nih pangkat-pangkat yang tinggi gitu. Kalau pangkat-pangkat yang tinggi diabaikan, berarti nanti kita bisa dapat suku yang paling berarti ya cuma suku yang pertama aja. Jadi nanti kita dapat sin tetanya itu nilainya sama dengan teta aja. Kayak gitu. Karena pangkat-pangkat yang tertinggi itu mati semua. Oke. Tapi ingat, hati-hati. Ini cuma berlaku kalau dia sudutnya kecil. Di bawah 10 derajat. Nah, jadi kalau misalkan nanti kamu lagi ngerjain soal, asumsi ini harus masuk. Terutama kalau osilasinya itu osilasi yang melengkung-melengkung lintasannya. Maka harus selalu digunakan asumsi bahwa sudut tetanya itu sangat kecil. Supaya nanti sin tetanya bisa kita dekati nilainya sama dengan teta. Tapi itu Kalau pasti ditulis nggak Kak? Kalau sin theta kecil atau enggaknya? iya, ditulis. Jadi biasanya pakai reasoning aja. Jadi pakai kata-kata. Karena sudutnya kecil, maka sin tetanya mendekati teta gitu. Sin tetanya kayak gini. Sama dengan teta. Karena nanti kalau misalkan nggak kamu tulis kayak gitu, misalkan osilasinya sudutnya gede gitu ya, kayak 30 derajat, 50 derajat, 60 derajat, itu belum tentu jadi osilasi harmonik sederhana, bisa jadi osilasi kompleks. Dan di TPB nggak diajarin. Di TPB diajarinnya kan cuma osilasi harmonik sederhana. Jadi syaratnya adalah ini. Itu kayak syarat syarat ya, syarat apa ya? Syarat yang diperlukan lah gitu supaya osilasinya bisa terjadi secara harmonis sederhana. Sama mungkin nanti kalau kamu dapat praktikum yang modul bandul matematis gitu atau bandul fisis, itu kan nanti disuruh ngevariasiin sudutnya, sudut simpangan dari bandulnya. Ketika kamu variasinya gede, pasti nanti osilasinya jadi cepat berhenti. Tapi ketika sudutnya kecil banget, itu cuma di bawah 10 derajat, kayak 5 derajat, 1 derajat, atau 10 derajat pas, itu bandulnya berhentinya lama. Karena tadi osilasinya mendekati harmonik sederhana. Harmonik sederhana itu sebenarnya abadi osilasinya. Gitu ya. Jadi asumsi ini jangan sampai lupa. Yang ini. Kalau tetanya kecil, sin tetanya ini. Oke. Oke Kak. Nah, kalau sin tetanya sama dengan teta, maka persamaan empatnya jadi gimana? Jadi tinggalin aja kan ya. Nol. Diganti theta langsung gitu ya Kak? Iya, benar. Berarti nol sama dengan d kuadrat theta per dt kuadrat ditambah g per r theta. Kayak gini, gini.
Nah, ini kalau kita lihat udah bentuknya udah sama persis kan ya sama si persamaan osilasi harmonik sederhana. Ini simpangan, simpangan. Ini simpangan, simpangan. Ini konstanta, konstanta. Gitu. Nah, karena bentuknya sama persis, ya udah kita langsung bisa tebak, kita cocok logikan gitu ya, bahwa nilai-nilai yang nilai variabel itu sama semua. Simpangan ini sama simpangan ini sama aja nilainya. Simpangan ini sama simpangan ini sama aja nilainya. Berarti konstantanya juga harus sama aja nilainya. Berarti omega kuadrat nilainya harus sama dengan G per R. Kayak gitu. Karena persamaannya ekivalen. Ekivalen. Kalau ekivalen berarti tiap sukunya harus sama nilainya. Gitu. Jadi nanti kita dapat omeganya atau frekuensi sudut dari si osilasi balok pada mangkok tadi itu adalah akar G dibagi R. Kayak gitu ya.